Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel Cerita Mengubah Hidup agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya yang menyentuh hati dan membuka mata. Karena di balik tubuh renta dan langkah yang lamban, kadang tersembunyi sejarah luar biasa. Kisah ini akan membuka mata kita bahwa keadilan tidak selalu datang dari kekuasaan, tapi dari keberanian untuk tetap diam saat bisa membalas dan tetap bersinar saat difitnah. Di sebuah desa kecil bernama Sindang Jati, seorang petani tua yang selama ini dianggap biasa, ternyata menyimpan kejayaan masa lalu yang mengejutkan. Mari kita simak kisah ini dengan hati yang terbuka. Yanukase hataladini, kita akan lebih berhati-hati sebelum menghakimi. Tembun masih menggantung di ujung-ujung padi yang baru setinggi betis. Langit di atas desa Sindang Jati, Jawa Tengah, baru saja memerah menyisakan sisa malam yang dingin. Di tengah sawah yang basah, seorang pria tua berdiri tegak. Tangannya mencengkram cangkul dengan ritme yang teratur. Cahaya matahari pagi memantul dari kulitnya yang legam. Penuh garis-garis usia, namanya Pak Wirya. Pak Wirya, begitu warga memanggilnya. Usianya sudah 57 tahun, tapi tubuhnya masih tegap. Meskipun daknya sedikit membungkuk, setelah puluhan tahun bertani pagi itu seharusnya biasa saja. Burung pipit berterbangan di kejauhan dan suara air mengalir dari saluran irigasi kecil menemani langkahnya. Tapi tiba-tiba keheningan pecah. Deru motor polisi menggema dari jalan setapak. Diikuti debu yang berterbangan. Pak Wirya mendongak, matanya menyipit menatap tiga sosok berseragam yang melangkah cepat ke arahnya. Di depan mereka, seorang pria bertubuh besar dengan wajah keras memimpin Inspektur Komisaris Prasetya. Kepala polisi setempat yang dikenal tak kenal kompromi Pak Wirya. Suara Komisaris Prasetya menggelegar. Lebih mirip perintah daripada pertanyaan Pak Wirya, berhenti mencangkul menyandarkan alatnya ke tanah. Ya saya, jawabnya tenang, suaranya dalam dan sedikit serat. Kamu ditangkap atas tuduhan menyimpan barang haram di rumahmu. Ikut sekarang atau kami seret. Komisaris Prasetya melangkah maju. Tangannya sudah mencengkeram lengan Pak Wirya. Barang haram, saya cuma petani, Pak. Apa maksudmu? Pak Wirya menatap Komisaris Prasetya. Matanya penuh kebingungan. Tapi tak ada ketakutan. Tanpa banyak bicara, dua polisi lain yang lebih muda dan terlihat ragu maju dan memaksa tangan Pak Wirya ke belakang. Cangkulnya jatuh ke tanah berlumpur. Dengan bunyi pelan, warga yang sedang lelet jalannya di pematang sawah mulai berhenti menatap dengan mulut ternganga. Pak Wirya ditangkap? Salah apa dia? Bisik mereka. Tapi tak ada yang berani mendekat. Komisaris Prasetya menoleh ke arah mereka. Matanya melotot. Mau ikut campur? Pulang sana, bentaknya. Di kantor polisi Sindang Jati udara terasa pengap. Ruang interogasi kecil itu hanya berisi meja kayu reyot dan kursi besi yang dingin. Pak Wirya duduk di sana, tangannya diborgol. Wajahnya tetap tenang, meski keringat mulai mengucur di dahinya. Di depannya Komisaris Prasetya berdiri dengan tangan disilangkan. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Jangan pura-pura bodoh, Pak. Kami dapat laporan ada ganja di lumbungmu. Ngaku saja, biar cepat selesai. Komisaris Prasetya membentak, tangannya menepuk meja hingga bergoyang. Lumbungku cuma simpan padi sama alat tani. Kalau ada ganja, bukan punya aku, jawab Pak Karno. Nadanya datar tapi tegas. Komisaris Prasetya tertawa pendek, lalu tiba-tiba melangkah mendekat. Tanpa peringatan, tangannya terayun mendarat keras di pipi Pak Karno. Kepala pria tua itu terhentak,
ke samping darah tipis mengalir dari sudut bibirnya. Masih keras kepala ya aku, benci orang kayak kamu. Sok Suci bentak Komisaris Prasetya lagi. Di sudut ruangan, seorang polisi muda bernama Bribda Alif berdiri dengan wajah tegang. Ia baru 2 bulan bertugas di Sindang Jati, dan ini pertama kalinya ia melihat Komisaris Prasetya bertindak brutal. Tangan Bribda Alif gemetar memegang buku catatan, tapi ia tak berani bersuara. Pak Wirya menoleh perlahan, matanya bertemu dengan Bribda. Alif sejenak ada sesuatu di tatapan itu. Bukan kemarahan, bukan ketakutan, tapi seperti bara yang menyala. Pelan di kegelapan interogasi berlangsung sejam. Komisaris Prasetya terus memukul dada pundak wajah, tapi Pak Wirya tak juga mengaku. Akhirnya dengan nafas terengah, Komisaris Prasetya memerintahkan anak buahnya mengunci Pak Wirya di sel tahanan. Biar dia lapar dulu semalam. Besok kita lanjut, katanya sambil menyeka keringat di dahinya. Malam menyelimuti Sindang Jati. Di dalam sel kecil berdinding beton, Pak Wirya duduk bersila. Di lantai cahaya lampu temaram dari luar masuk lewat celah-celah ventilasi, menerangi wajahnya yang memar. Ia merogoh bajunya yang lusuh, mengeluarkan kalung tua dari logam sederhana dengan liontin berbentuk bintang kecil. Jari-jarinya yang kasar mengelus liontin itu, dan untuk pertama kalinya hari itu, bibirnya membentuk senyum tipis 20 tahun. Aku simpan ini, gumamnya pada diri sendiri. Suaranya hampir tak terdengar. Mungkin sudah waktunya. Di luar angin malam bertiup pelan, membawa suara daun padi yang bergoyang, seolah tahu bahwa badai akan segera datang. Dinding sel tahanan terasa dingin di punggung Pak Wirya. Cahaya lampu di luar berkedip-kedip, seolah-olah ikut resah dengan malam yang terlalu sunyi. Ia duduk bersila. Tangannya masih memegang kalung tua itu. Matanya menatap kosong ke arah ventilasi kecil di dinding. Di luar suara jangkrik dan angin malam bercampur dengan langkah sepatu. Bribda Alif, polisi muda yang tadi sore tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Pak Wirya tahu Bribda Alif sedang berjaga malam ini. Ia mendengar bisikannya pada rekan sesama polisi penuh keraguan tentang apa yang terjadi siang tadi. Tiba-tiba ingatan Pak Wirya melayang jauh. Ia bukan lagi petani tua yang duduk di sel sempit ini. Ia kembali menjadi General Pak Wirya Wibowo 30 tahun lalu. Berdiri tegak di lapangan upacara dengan seragam TNI yang rapi, 3 bintang emas berkilau di pundaknya. Saat itu ia memimpin operasi besar di perbatasan, menggagalkan penyelundupan senjata yang nyaris memicu konflik berdarah. Tangan yang kini penuh kapalan itu pernah memegang senapan, memerintah ratusan prajurit dengan suara yang menggetarkan. Tapi semua itu ia tinggalkan pensiun dini, kembali ke desa, memilih cangkul ketimbang pangkat. Untuk apa kehebatan kalau tak ada ketenangan? Gumamnya pada diri sendiri suatu malam, saat memutuskan meninggalkan dunia militer, kembali ke kini, pintu sel berderit pelan. Bribda Alif muncul di ambang pintu, membawa segelas air dan sepotong roti kering. Wajahnya pucat, matanya tak berani menatap lama. "Pak, makan dulu," katanya lirih meletakkan makanan itu di lantai. Pak Wirya mengangguk tapi tak bergerak mengambilnya. "Terima kasih, Nak. Tapi aku tak lapar," jawabnya suaranya hangat, meski wajahnya masih memar. Bribda Alif ragu sejenak, lalu bertanya, "Pak, kenapa Bapak tak melawan tadi?" "Bapak kelihatan kuat." Pak Wirya tersenyum tipis, matanya menatap Bribda Alif dengan penuh makna. Melawan itu bukan cuma dengan tinjuna, sabar juga. Kekuatan Bribda Alif terdiam, tak tahu harus menjawab apa.
Ia mundur perlahan, tapi ada sesuatu di tatapan Pak Wirya yang membuatnya tak bisa tidur malam itu. Sementara itu, di ruang utama kantor polisi, Inspektur Komisaris Prasetya duduk dengan kaki disilangkan di atas meja. Ia menyesap kopi hitam sambil tertawa bersama dua anak. Buahnya petani tua itu keras kepala. Tapi besok aku buat. Dia tak bisa bicara lagi, katanya dengan nada penuh percaya diri. Kalian lihat saja, laporan ini bakal jadi trofi buatku. Promosi tinggal selangkah. Ia menunjuk tumpukan kertas di mejanya, penuh tuduhan palsu yang ia susun rapi untuk menutupi penganiayaan siang tadi. Tapi di luar kantor, desa mulai bergetar di warung kecil dekat sawah. Beberapa warga berkumpul berbisik dengan wajah cemas. Pak Wirya itu orang baik. 2 tahun lalu, dia yang bayarin sekolah anakku pas aku tak punya apa-apa, kata Mbah Kinasi, seorang janda tua yang dulu pernah dibantu Pak Wirya. Dia juga yang bantu bikin saluran air di sawah timur. Kok bisa ditangkap? Timpal Pak Rendra petani lain yang mulai curiga. Bisik-bisik itu menyebar, seperti angin yang membawa daun kering kemana-mana. Kembali di sel, Bribda Alif tak tahan lagi. Ia masuk lagi dengan membawa tas lusuh Pak Wirya yang disita. Tadi pagi Pak, ini tas Bapak. Barangnya dicek tadi, cuma baju sama dompet kecil. Katanya meletakkan tas itu di dekat Pak Wirya. Tapi saat Bribda Alif berbalik, tangannya tak sengaja menyenggol tas itu hingga terbuka. Selembar kertas tua jatuh. Sebuah dokumen lusuh dengan cap TNI dan foto muda Pak Wirya lengkap dengan pangkat General Mayor. Bribda Alif membeku, matanya membelalak membaca tulisan itu. General Pak Wirya. Wibowo gumamnya, suaranya bergetar. Pak Wirya menoleh. Matanya tajam tapi tenang. Simpan itu nak, belum waktunya orang lain tahu, katanya pelan. Bribda Alif tergesa-gesa memasukkan dokumen itu kembali. Tangannya gemetar. Ia keluar dari sel dengan kepala penuh pertanyaan. Sementara Pak Wirya kembali memandang kalung di tangannya. Di luar langit mulai gelap. Sepenuhnya hujan gerimis turun, membasahi sawah-sawah Sindang Jati Pak. Wirya menutup mata, napasnya dalam dan teratur. Waktunya hampir tiba, gumamnya lagi. Kali ini dengan nada yang lebih tegas. Di kejauhan petir menyambar pelan, seolah menjawab bisikannya. Matahari pagi terbit malas di atas Sindang Jati. Tertutup awan kelabu yang tak kunjung pergi sejak hujan semalam. Di halaman kantor polisi warga mulai berkumpul. Ada yang membawa cangkul, ada yang hanya berdiri dengan tangan mengepal. Wajah mereka penuh amarah dan ketidakpastian. Basari dengan rambut putihnya yang kusut berdiri di depan, suaranya parau tapi tegas. Kalian tak boleh siksa Pak Wirya, dia orang baik. Apa salahnya? Teriaknya diikuti sorak setuju dari warga lain. Di dalam kantor, Inspektur Komisaris Prasetya mengintip dari jendela. Wajahnya memerah. Kurang ajar. Berani-beraninya mereka datang ke sini, bentaknya pada anak buahnya. Ia menoleh ke Bribda Alif yang berdiri kaku di sudut ruangan. Kamu Bribda. Alif pergi keluar usir mereka. Bilang ini urusan polisi, bukan pasar. Bribda Alif mengangguk pelan, tapi kakinya terasa berat. Bayangan dokumen tua yang ia lihat semalam masih menghantuinya. Jenderal Pak Wirya Wibowo. Siapa sebenarnya Pak Wirya? Di sel tahanan Pak Wirya duduk dengan tenang. Mendengar keributan di luar, ia bisa mendengar suara Mbasari dan untuk sesaat matanya berkaca. Ia ingat betul
saat membantu janda tua itu menjual seekor kerbau miliknya sendiri agar anak Mbak Sari bisa lanjut sekolah. Keren sekali anakmu. Mbak, jangan sampai berhenti, katanya waktu itu tersenyum sederhana. Kini mendengar warga membelanya. Ada rasa hangat di dadanya, tapi juga beban. Ia tahu saat ini akan tiba. Bribda Alif akhirnya keluar, menghadapi warga. Dengan suara yang gemetar, "Bapak Ibu pulang dulu, ini urusan hukum kami yang tangani." Tapi warga tak bergeming. Pak Rendra maju, matanya tajam. "Hukum? Hukum apa yang mukulin orang tak bersalah? Kalian pikir kami bodoh?" Bribda Alif mundur selangkah, tak tahu harus menjawab apa. Di belakangnya Komisaris Prasetya muncul. Tangannya memegang pentungan mau rusuh dia. "Aku kasih rusuh," ancamnya. Tapi warga hanya semakin berteriak. Di dalam sel, Pak Wirya memanggil Bribda Alif yang kembali masuk dengan wajah pucat. "Nah, duduk sini sebentar," katanya lembut. Bribda Alif menurut duduk di lantai, di depan Pak Wirya. "Bapak dengar keributan tadi? Mereka baik ya warga sini?" Pak Wirya tersenyum, tapi ada kesedihan di matanya. Bribda Alif mengangguk pelan, tapi Pak Komisaris Prasetya bilang, "Bapak penjahat." "Saya bingung, Pak." Pak Wirya menatap Bribda Alif lama, lalu berkata, "Kebenaran itu seperti benih, harus ditanam dulu, disiram baru tumbuh. Sabar ya, bentar lagi kau tahu." Bribda Alif ingin bertanya lebih jauh, tapi Komisaris Prasetya masuk dengan langkah keras. Bribda Alif keluar. "Kita geledah rumahnya sekarang, pasti ada barang bukti." Perintahnya Pak Wirya hanya diam, matanya mengikuti mereka pergi. Sore itu rumah sederhana Pak Wirya di ujung desa jadi sasaran. Dinding bambunya berderit. Saat Komisaris Prasetya dan anak buahnya masuk, mengobrak-abrik segalanya, istri Pak Wirya Busari berdiri di sudut dengan wajah pucat, memeluk Bayu, anak bungsunya yang baru 17 tahun. "Kalian cari apa?" "Kami tak punya apa-apa," teriak Busari. Tapi Komisaris Prasetya tak peduli. Ia membongkar lumbung kecil di belakang rumah, melempar karung-karung padi ke tanah, hingga akhirnya di sudut lumbung Komisaris Prasetya menemukan kotak kayu tua yang terkunci rapat. "Ini dia," serunya, wajahnya penuh kemenangan. Ia memaksa kotak itu dibuka dengan linggis, dan saat tutupnya terlepas, semua orang terdiam. Di dalamnya bukan ganja atau barang haram, melainkan seragam TNI tua yang sudah lusuh, lengkap dengan 3 bintang emas. Di pundaknya ada juga setumpuk medali kehormatan, berkilau meski penuh debu. Bribda Alif yang berdiri di dekat Komisaris Prasetya tersentak. "Ini seragam General," gumamnya, suaranya hampir hilang. Komisaris Prasetya tertawa sinis palsu. Dia cuma petani, mana mungkin general, tapi Bribda Alif tak yakin. Ia memandang Busari yang kini menangis pelan, dan Bayu yang menatap Komisaris Prasetya dengan mata penuh dendam. "Kalian tak tahu apa-apa tentang Bapak," kata Bayu, suaranya bergetar. Komisaris Prasetya mengabaikannya, menyuruh anak buahnya membawa kotak itu ke kantor. "Besok kita buktikan dia penipu," katanya, tapi ada nada gugup di suaranya. Malam itu di sel tahanan, Pak Wirya mendengar langkah Bribda Alif mendekat lagi. Polisi muda itu membawa kotak kayu itu, wajahnya penuh pertanyaan. "Pak, ini beneran punya Bapak?" tanyanya. Pak Wirya mengangguk pelan. "Iya nak, itu bagian dari hidupku yang lama." Bribda Alif menelan ludah, lalu bertanya, "Kenapa Bapak tak bilang dari awal?" Pak Wirya tersenyum pahit, "Karena aku ingin mereka yang salah membukanya sendiri, biar mereka tahu
Kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya. Di luar angin malam bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan padi muda. Benih kebencian sudah tertanam di hati warga, di jiwa Bribda Alif, dan di ambisi Komisaris Prasetya yang mulai goyah pagi. Di Sumber Mulyo terasa berat. Kabut tipis masih menyelimuti sawah, tapi udara penuh dengan bisik-bisik warga yang tak lagi takut. Di kantor polisi Bribda, Alif duduk gelisah di sudut ruangan. Matanya tak lepas dari kotak kayu tua yang kini tergeletak di meja. Inspektur Komisaris Prasetya seragam jenderal dan medali-medali itu seperti menatapnya menuntut jawaban. Semalam ia tak bisa tidur bayangan dokumen dan tatapan tenang Pak Wirya terus berputar di kepalanya. Komisaris Prasetya masuk dengan langkah tergesa. Wajahnya kusut. Bribda Alif, buang barang-barang itu. Aku bilang itu palsu denger. Bentaknya, tapi suaranya tak lagi penuh percaya diri. Bribda Alif tak bergerak, tangannya mencengkeram meja. Pak, ini seragam asli, medalinya juga. Saya pernah lihat di pelatihan. Ini medali kehormatan TNI? Katanya pelan tapi tegas. Komisaris Prasetya membeku, lalu tertawa keras. Meski terdengar dipaksakan, kamu polisi atau detektif? Jangan sok pinter. Ia menyambar kotak itu dan melemparnya ke lantai. Medali-medali berhamburan dengan bunyi denting yang menusuk di sel tahanan. Pak Wirya mendengar keributan itu. Ia berdiri perlahan. Tangannya memegang dinding untuk menyanggak tubuhnya yang masih sakit dari pukulan. Kemarin Bribda Alif masuk dengan wajah pucat, membawa seragam yang ia selamatkan dari lantai. Pak, saya tak tahu. Harus apa? Katanya suaranya bergetar. Pak Wirya menatapnya lama, lalu berkata, Nak, ada telepon di kantor kan? Pinjam sebentar, hubungi nomor ini. Ia menyebutkan deretan angka yang sudah ia hafal puluhan tahun. Nomor seorang sahabat lama di markas TNI, Semarang. Bribda Alif ragu, tapi ada sesuatu di suara Pak Wirya yang membuatnya tak bisa menolak. Bapak bilang, apakah mereka tanyanya? Pak Wirya tersenyum tipis. Bilang saja Jenderal Wibowo minta bantuan. Mereka tahu sisanya. Bribda Alif mengangguk, lalu bergegas keluar. Jantungnya berdegup kencang. Di ruang utama ia menyelinap ke telepon saat Komisaris Prasetya sedang sibuk berdebat dengan anak buahnya. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor itu. Suara di ujung sana dalam dan tegas. Markas TNI Semarang. Siapa ini? Bribda Alif menelan ludah, lalu mengulang pesan Pak Wirya. Ada jeda panjang, lalu suara itu berubah serius. Tunggu di situ. Kami datang. Sementara itu di luar kantor, warga semakin ramai. Pak Rendra memimpin mereka, membawa sepanduk sederhana bertuliskan, "Bebaskan Pak Wirya Busari," dan Bayu juga ada di sana. Wajah mereka penuh harap bercampur air mata. Tapi Komisaris Prasetya tak gentar. Ia keluar dengan pentungan di tangan berteriak, "Mundur atau kalian semua masuk sel." Warga bergoyang tapi tak mundur. Bayu maju, matanya membara. "Kalian aniaya bapakku, sekarang takut lihat kami bersatu." Komisaris Prasetya mengangkat pentungan, tapi sebelum ia bergerak, suara deru mobil terdengar dari kejauhan. Sebuah jeep militer berhenti di depan kantor, debunya beterbangan. Seorang pria berusia 60-an bertubuh tegap dengan seragam TNI lengkap turun dari mobil. 2 bintang di pundaknya berkilau. Kolonel Yudhistira, sahabat lama. Pak Wirya. Warga terdiam. Komisaris Prasetya menurunkan pentungannya perlahan. Wajahnya pucat. "Siapa yang tangkap Pak Wirya Wibowo?" tanya Kolonel Yudhistira. Suaranya dingin tapi menggetarkan. Komisaris Prasetya tergagap. "Saya cuma jalankan tugas." "Pak, dia terduga apa? Jenderal yang selamatkan ribuan nyawa di perbatasan jadi terduga?" potong Kolonel Yudhistira.
Matanya tajam Bribda. Alif muncul dari dalam, membawa Pak Wirya yang berjalan pelan. Wajahnya memar tapi penuh wibawa. Warga bersorak Busari menangis terisak. Sambil memeluk suaminya, Kolonel Yudhistira menghampiri Pak Wirya, lalu memberi hormat. Dengan penuh rasa hormat, "Maaf aku terlambat Karno, tapi sekarang aku di sini," katanya suaranya lembut, tapi tegas. Pak Wirya mengangguk. Lalu menoleh ke Komisaris Prasetya. "Aku tak mau balas dendam Pak, tapi kebenaran harus bicara," katanya suaranya dalam dan penuh kekuatan. Komisaris Prasetya mundur selangkah. Tangannya gemetar. Ia tahu posisinya sudah goyah. Kolonel Yudhistira menoleh ke Bribda. "Alif kamu yang telepon tadi? Bawa kami ke bukti-buktinya." Bribda Alif mengangguk membawa mereka ke kota kayu. Dan dokumen yang tersisa. Komisaris Prasetya mencoba bicara. "Ini salah paham Pak saya." "Cukup," bentak Kolonel Yudhistira. "Kamu akan jawab ini di pengadilan militer sore itu." Pak Wirya dibebaskan sementara ia berdiri di depan kantor polisi, dikelilingi warga yang menangis haru. Komisaris Prasetya hanya bisa menatap. Dari dalam wajahnya penuh ketakutan. Pak Wirya menoleh ke arahnya, matanya tajam tapi tenang. "Tugas itu suci Pak. Jangan kau kotori," katanya pelan. Lalu berbalik memeluk keluarganya. Di kejauhan matahari mulai tenggelam, menyisakan cahaya merah. Di sawah-sawah Sindang Jati, hujan turun. Deras di Sindang Jati malam itu, membasahi sawah dan jalanan tanah, yang kini penuh lumpur. Di dalam rumah sederhana, Pak Wirya lampu minyak menyala redup, menerangi wajah Busari yang masih basah oleh air mata. Ia duduk di samping suaminya, memegang tangannya erat. "Aku takut Mas, mereka polisi kita cuma petani," katanya lirih. Pak Wirya mengelus tangan istrinya, matanya penuh ketenangan. "Kita tak sendiri Hulan, kebenaran punya temannya sendiri," jawabnya suaranya dalam dan menenangkan Bayu yang duduk di sudut, mengepalkan tangan. "Aku mau mereka bayar Bapak," katanya amarah masih membara di dadanya. Di kantor polisi, suasana tak kalah tegang. Inspektur Komisaris Prasetya berjalan mondar-mandir. Keringat membasahi keningnya. Meski udara dingin, Kolonel Yudhistira dan 2 perwira TNI lainnya duduk di ruang utama meneliti dokumen dan laporan yang Bribda Alif serahkan. "Ini penganiayaan terencana. Komisaris Prasetya, tuduhanmu tak berdasar. Dan kau aniaya warga sipil jenderal pula," kata Kolonel Yudhistira, suaranya dingin. Seperti pisau, Komisaris Prasetya mencoba membela diri. "Pak, ini salah paham, saya dapat laporan. Saya cuma..." "Laporan dari mana?" "Tunjukkan," potong Kolonel Yudhistira. Komisaris Prasetya tergagap, tak bisa menjawab. Ia tahu laporan itu fiktif, dibuatnya sendiri untuk menutupi kesalahannya. Bribda Alif berdiri di sudut, wajahnya penuh penyesalan. Ia melangkah maju, suaranya pelan tapi tegas. "Pak Kolonel, saya ikut tadi. Saya lihat Pak Komisaris Prasetya pukul Pak Wirya. Tanpa bukti." "Saya salah karena diam Kolonel." Yudhistira menatapnya, lalu mengangguk. "Keberanianmu bicara sekarang menyelamatkan Munak, tapi dia..." Ia menunjuk Komisaris Prasetya tak akan lolos. Pagi harinya kabar menyebar cepat. Pak Wirya didampingi Kolonel Yudhistira mengajukan kasus resmi ke pengadilan militer di Semarang. Warga Sindang Jati ikut bergerak, mengumpulkan kesaksian tentang kebaikan Pak Wirya dan kekejaman Komisaris Prasetya. Mbak Sari bersaksi dengan tangis, "Dia bantu aku pas aku tak punya apa-apa. Orang kayak dia tak mungkin jahat Pak." Rendra menambahkan, "Komisaris Prasetya sering maksa kami bayar pajak sawah. Dia yang penutup." Komisaris Prasetya tahu akhirnya dekat malam itu ia mencoba kabur, membawa tas kecil berisi uang dan dokumen palsu.
tapi di perbatasan desa. Bribda Alif menghadangnya bersama 2 polisi lain yang kini memihak kebenaran. "Pak, berhenti, jangan tambah dosamu," kata Bribda Alif, matanya penuh kekecewaan. Komisaris Prasetya mengumpat, mencoba melawan, tapi Bribda Alif menahannya dengan tangkas. "Kau anak kemarin berani lawan aku?" teriak Komisaris Prasetya. Tapi suaranya tenggelam oleh deru hujan. Ia akhirnya diborgol, wajahnya penuh lumpur dan keputusasaan. Di Pengadilan Militer Semarang, 2 minggu kemudian ruangan penuh sesak. Pak Wirya duduk di bangku saksi. Seragam tuanya ia kenakan lagi. Setelah 20 tahun 3 bintang emas di pundaknya bersinar terang, Komisaris Prasetya berdiri di dokter dakwa. Kepalanya tertunduk, hakim membacakan vonis inspektur komisaris. Prasetya dinyatakan bersalah atas penganiayaan, penyalahgunaan wewenang, dan pemalsuan bukti, hukuman 10 tahun penjara, dan diberhentikan. Tidak hormat warga yang hadir bersorak bubulan, memeluk Bayu dengan tangis haru. Komisaris Prasetya mencoba bicara terakhir kali. "Saya cuma jalankan tugas." Tapi Pak Wirya menatapnya. Matanya tajam. "Tugas itu untuk melindungi, bukan menyakiti. Kau pilih jalan salah." Komisaris Prasetya terdiam, lalu diseret keluar oleh petugas sore itu. Pak Wirya kembali ke Sumber Mulyo. Ia berdiri di sawahnya, mencium aroma tanah basah yang ia cintai. Warga mendekat membawa makanan dan ucapan terima kasih. Kolonel Darmawan menepuk pundaknya. "Kau masih jenderal sejati, Karno?" Pak Wirya tersenyum. "Aku cuma petani sekarang, Mas, tapi keadilan tak boleh mati." Ia mengambil cangkulnya lagi, melangkah ke ladang dengan tenang. Badai telah usai, tapi benih kebenaran kini bertunas di hati semua orang. 3 bulan berlalu sejak vonis pengadilan militer. Mengguncang Sumber Mulyo, sawah-sawah kini menghijau lebat. Padi mulai menguning siap dipanen angin. Sepoi membawa aroma tanah subur dan kehidupan desa kembali berjalan seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Warga tak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Saat melewati kantor polisi, mereka tersenyum saling menyapa dan sesekali melirik ke arah ladang Pak Wirya dengan rasa hormat yang tak terucapkan. Pak Wirya berdiri di tengah sawahnya, cangkul di tangan, keringat menetes di dahinya. Seragam jenderal yang ia kenakan di pengadilan kini kembali tersimpan rapi di kotak kayu tua, digantikan oleh baju lusuh dan caping bambu yang sudah usang. Di sisinya Bayu ikut mencangkul, wajahnya lebih tenang dibandingkan hari-hari penuh amarah dulu. Busari duduk di pematang, menyiapkan nasi bungkus dan air untuk mereka. "Mas, jangan terlalu capek, badanmu belum pulih betul," katanya lembut. Pak Wirya tersenyum. "Ini yang bikin aku hidup." Ulan tanah ini, tiba-tiba suara motor terdengar. Dari jalan setapak Bribda Alif turun dari kendaraannya. Seragam polisinya rapi, tapi wajahnya penuh kerendahan hati. Ia membawa sekeranjang buah dari pasar hadiah kecil yang ia bawa. Dengan tangan gemetar Pak Wirya Busari, "Saya minta maaf lagi atas semua yang terjadi," katanya. Kepalanya sedikit tertunduk. Pak Wirya meletakkan cangkulnya, melangkah mendekat dan menepuk pundak. "Bribda Alif, kau sudah minta maaf dengan tindakan Muna. Membela yang benar itu tak gampang, tapi kau pilih jalan itu," katanya, suaranya hangat seperti angin sore. Bribda Alif duduk bersama mereka di pematang sawah, mendengarkan Pak Wirya bercerita. 20 tahun lalu aku tinggalkan pangkat karena aku capek. Lihat kekuasaan dipakai buat nyakitin orang. Aku pikir jadi petani aku bisa hidup tenang, tapi ternyata kebenaran tetap panggil aku, ujar Pak. Pak Wirya matanya menatap jauh ke horizon.
Bribda Alif mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Saya mau jadi polisi yang benar, Pak. Kayak yang Bapak bilang, melindungi bukan menyakiti Pak Wirya mengangguk. Itu tugas suci, Nak." Jangan lupa, sore itu warga mulai berdatangan ke ladang Pak Wirya. Mbah Kinasi membawa ketupat, Pak Rendra membawa pisang dari kebunnya. Mereka tak bicara banyak, tapi tindakan mereka penuh makna. Ucapan terima kasih atas keberanian Pak Wirya yang membawa keadilan kembali ke desa. Bayu tersenyum kecil untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Saat melihat warga bersatu, seperti keluarga besar. "Bapak hebat," katanya pelan. Pak Wirya tertawa kecil. "Bukan aku, Jo. Kita semua." Malam menjelang langit Sumber Mulyo dipenuhi bintang. Pak Wirya duduk di beranda rumahnya, memandang sawah yang kini tenang. Bu Sari duduk di sampingnya, tangannya memegang tangan suaminya. "Mas, apa kita bakal damai sekarang?" tanyanya. Pak Wirya mengangguk, lalu menatap kalung tua dengan liontin bintang yang ia pegang. "Damai itu kita buat sendiri, Ulan. Tapi keadilan itu kayak padi. Butuh waktu untuk tumbuh, disiram sama keberanian, dipupuk sama hati nurani," katanya suaranya penuh makna. Di kejauhan Bribda Alif berjalan pulang ke kantor polisi. Langkahnya lebih tegap. Ia tahu tugasnya kini lebih besar. Bukan cuma menjaga desa, tapi juga menjaga hati nuraninya. Komisaris Prasetya yang kini meringkuk di penjara Semarang tak lagi jadi bayang-bayang. Di Sumber Mulyo badai telah usai dan panen keadilan akhirnya tiba. Pak Wirya mengangkat cangkulnya ke pundak, melangkah masuk ke rumah dengan senyum kecil. "Besok kita panen, Ulan, padi kita udah siap," katanya. Di luar angin malam bertiup pelan, membawa harapan baru untuk desa kecil yang pernah hampir patah. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah kekuasaan sejati bukan dari kekerasan atau pangkat, melainkan dari integritas dan keberanian untuk membela yang benar. Keadilan mungkin terlambat, tapi seperti padi, ia akan tumbuh dan berbuah jika dirawat dengan hati nurani dan solidaritas. Nah, seperti itulah cerita di video kali ini. Semoga ada pembelajaran yang dapat diambil di dalamnya, dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seru berikutnya. Pesan moral dari kisah ini adalah kekuasaan sejati bukan dari kekerasan atau pangkat, melainkan dari integritas dan keberanian untuk membela yang benar. Keadilan mungkin tertunda, tapi seperti padi di ladang, ia akan tumbuh dan berbuah jika dirawat dengan hati nurani dan solidaritas. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya.